Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Haleluya, sore hari ini kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dalam acara peringatan pencurahan Roh Kudus yang disertai dengan doa puasa Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hari yang pertama dan masih ada 2 hari berikutnya, yaitu hari Jumat dan Sabtu pukul 18 sore ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita boleh mengikutinya setiap hari dengan penuh dengan antusias, dan setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita menantikan Roh Kudus yang siap juga untuk memenuhi setiap hati kita hari ini. Mari kita bawa hati kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersatu hati Bapa menantikan Engkau ya Bapa yang siap mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kami yang rindu Tuhan. Kami Tuhan, orang yang rindu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang rindu untuk memenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini ya Bapa. Mari Tuhan, mari Roh Kudus Engkau mau tinggal di dalam hati kami saat ini Bapa. Kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan boleh bertahta di atas puji-pujian kami. Kami buka hati kami Tuhan sore hari ini Tuhan untuk menerima Engkau ya Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk menerima Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengatakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kami waktu dengan terobosan baru di tengah situasi khusus. Kami tetap dapat mempersembahkan ibadah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini khususnya dalam menyambut peringatan dicurahkannya Roh Kudus, Tuhan memberkati kami memahami lebih lagi Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur kami. Terima kasih Tuhan mengurapi kami semua, baik yang ada di gereja ini maupun kami yang ada di rumah, sehingga semuanya diberkati dengan berkat baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, Shalom. Puji Tuhan. Ini adalah waktu yang kita khususkan dalam masa mestinya 10 hari ya. Jadi sejak peringatan kenaikan Isa Al-Masih sampai turunnya Roh Kudus itu ada 10 hari. Mestinya di banyak gereja kita juga pernah melaksanakannya secara langsung di sini. Setiap hari ada ibadah. Tapi kali ini kita lakukan secara online, masih secara online. Plus minusnya saudara, kalau secara online itu jadi ada rekamannya, jadi masih bisa dinikmati di waktu-waktu yang akan datang pengajaran yang ada. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan judul firman Tuhan adalah memahami dimensi roh. Memahami dimensi roh. Ini mungkin merupakan pengulangan, tapi baiklah kita setiap memperingati dicurahkannya Roh Kudus itu kita juga mengingat kembali pemahaman mengenai Roh Kudus. Nah, kita baca lebih dahulu firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Saya baca ini hari-hari ini, nanti kita akan banyak merenungkan. Bagi saya kata per kata punya makna ucapan Tuhan Yesus di Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 ke bawah. Kita akan baca sampai ayat 17 dulu hari ini. Yesus menjanjikan penghibur. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, saya baca untuk saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, perhatikan di sini Tuhan Yesus menjadikan seorang penolong yang lain, yaitu penghibur atau disebut Roh kebenaran. Nah, di sini saudara dikatakan dunia tidak dapat mengenal Dia. Dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kalau saya boleh katakan begini, berbicara mengenai Roh Kudus itu banyak kali, bahkan yang pernah saya alami juga, di banyak gereja dan komunitas setiap hari Pentakosta memperingati dicurahkannya Roh Kudus. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu menjanjikan Roh Kudus, dan para murid menunggu di Yerusalem sampai nanti hari yang ke-10 dari dihitung dari kenaikan Tuhan Yesus itu, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Lalu pada umumnya kepada kita dikatakan itu juga diberikan kepada kita sampai sekarang, dikatakan semacam itu. Sampai sekarang kita masih bisa dipenuhi Roh Kudus. Tapi waktu saya mengikuti pengajaran itu sebatas sampai di situ.
Lalu saya menerimanya, Roh Kudus itu sesuatu yang mengawang-awang, saudara. Jadi tidak mendarat di dalam pemahaman saya aja enggak mendarat. Jadi Roh Kudus itu ya Roh Kudus lah. Saya harus percaya, saya orang Kristen, saya percaya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu siapa, lalu kerjanya bagaimana, ada di mana, apa hubungannya dengan saya, itu tidak jelas. Jadi Roh Kudus itu jadi mengawang-awang. Nah ini mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mulai memahami, karena ini nanti hanya 3 hari ya saudara. Hari ini kita memahami mengenai Roh Kudus, kemudian besok dan besoknya, dan nanti hari Minggu kita sudah beribadah tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, saya ingin menyampaikan pemahaman saya mengenai apa yang disebut roh dan dimensi roh. Barangkali ada banyak orang yang sudah cukup memahami. Kata roh itu adalah kata benda. Ya. Kata roh itu kata benda sebetulnya. Tapi kalau benda itu dibagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Nah, kata roh ini kayaknya tidak termasuk ketiganya. Tetapi kata benda yang tidak dapat melihat, tapi dia kata benda. Roh itu kata benda. Nah, dengan demikian maka Roh Kudus itu bahkan tadi dikatakan di sini satu pribadi. Karena Yesus berkata, aku akan mengutus kepadamu seorang penolong yang lain. Besok akan kita perdalam lagi. Tapi mari hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memahami tentang dimensi roh itu sendiri, atau dunia roh itu sendiri. Roh itu sebetulnya seperti apa? Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi, roh itu tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, tetapi ada. Dan roh itu justru mempengaruhi yang tampak. Roh itu tidak tampak, tapi mempengaruhi yang tampak. Nah, secara bodoh-bodohan, saya pernah membuat peragaan juga di sini. Kayaknya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara kalau yang mengikuti saya pada waktu itu mengingat kembali, tapi paling tidak saya berharap karena ini menjadi rekaman nanti bisa menjadi warisan anak cucu. Kalau ingin mempelajari dimensi roh itu ada alat peraganya. Saya beritahu bahwa pandangan mata kita ini bisa tertipu, dan hikmat pemikiran kita itu terbatas. Jadi belum tentu kalau yang dilihat oleh mata itu seperti yang kita lihat, itu kebenarannya seperti itu belum tentu. Ada hal-hal yang tidak terlihat, tetapi sebetulnya itu mengandung kebenaran. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara mengikuti peragaan ini. Yang pertama, saya punya air di gelas. Air di gelas. Ini gelas transparan. Saya isi sampai di sini. Nah, coba di zoom kamera supaya nanti bisa diikuti. Mudah-mudahan bisa detail. Saya kurang dekat apa enggak? Di sini cukup, oke. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ini air sampai di sini. Kalau ini saya masukkan straw atau apa namanya sedotan ini, di tangan saya. Nah, saya tidak menggunakan. Mari kita lihat bahwa straw itu di permukaan air ini patah, ini jauh loh, patahnya jauh. Bapak Ibu bisa melihat di sana. Jadi straw yang ada di atas permukaan air ini tidak ketemu sama straw yang kita lihat di dalam air. Di sini patah, tidak nyambung ini. Pertanyaannya semacam itu. Nah, faktanya yang kita lihat oleh mata kita ini tidak nyambung. Tapi benarkah sedotan ini patah, saudara-saudara? Ketika saya ambil, maka sedotan ini tidak patah. Nah, berarti sebetulnya ada kalanya penglihatan kita itu
tertipu. Yang kita lihat itu ada kebenaran yang lebih daripada yang kita lihat. Nah, sekarang kita mulai menyadari, dan saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian memahami bahwa dimensi roh itu mirip, hanya mirip aja di peragaan ini tadi. Ya, prinsipnya adalah bahwa yang dilihat oleh mata kita itu belum tentu kebenarannya seperti yang dilaporkan oleh penglihatan kita kepada otak, dan otak mengambil kesimpulan, oh kalau itu berarti stronya patah, ternyata tidak patah. Nah, ini bisa berlaku di banyak hal. Satu lagi yang dulu juga sudah pernah saya sampaikan, ini yang agak menyangkut hal modern. Saudara-saudara, ini kabel ini berisi strom listrik. Nah, lalu di sini saya memegang sebuah kabel yang ada dua-duanya ada jacknya. Kalau di kebaktian yang bersifat umum, kemudian banyak orang, seringkali saya minta mereka apakah ada yang mau menjamah. Saya akan masukkan jack ini ke dalam stop kontak yang sudah ada stromnya. Jadi ini kabel ini masih tetap sama. Mata kita melihat di sini ini sama. Sebelum saya masukkan dan sesudah saya masukkan tetap sama. Nah, siapa yang berani menjamah ini dua-duanya kabel ini? Pegang dengan dua tangan, satu di satu, di logam yang satu, yang satunya di satu lagi. Siapa yang berani pegang? Saya rasa tim pelayanan yang sekarang ada di hadapan saya ini pun tidak ada yang berani pegang. Ya. Karena apa? Ini nih kalau penglihatan mata itu tidak ada bedanya. Tapi ternyata ada sesuatu yang tidak tampak, ada daya yang tidak tampak yang sudah ada di sini sekarang. Ini bisa saya buktikan ketika saya masukkan di sini. Nah, maka strom itu bisa menyalakan lampu yang ada di sini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mata kita itu bisa tertipu. Nah, ini alat-alat peraga ini membuktikan bahwa apa yang dilihat oleh mata itu belum tentu kebenarannya seperti yang dilihat oleh mata itu. Belum tentu, tidak semua hal, tetapi ada hal yang semacam itu. Nah, ini yang akan saya pakai untuk membawa pemahaman kita kepada istilah yang disebut dimensi roh. Jadi kalau Tuhan Yesus menjanjikan, bahkan sebelum beliau disalib, waktu itu sudah menyatakan ini yang dicatat di Injil Yohanes pasal 14 ini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali. Aku akan mengutus kepadamu penolong seorang, jangan lupa pakai kata seorang pribadi, seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran itu pribadi yang hidup, yang menempati dimensi roh. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Roh Kudus itu menempati dimensi roh. Jadi saya berharap mulai sekarang semua yang mendengar renungan ini tidak lagi punya prinsip ya saya jadi orang Kristen, saya mengikut Tuhan Yesus Kristus, saya murid Yesus, dan kitab suci berkata katanya akan diberikan Roh Kudus dicurahkan kepada saya, ya sudah saya percaya saja. Tapi kita kemudian tidak ada kaitannya dengan Roh Kudus dan tidak merasa. Kalau saudara punya kaitan dengan seseorang, itu saudara mesti merasa. Kalau kita berhubungan dengan seseorang, berkawan dengan seseorang, itu mesti ada hubungan, ada kesadaran seperti ini. Nah, kalau tidak ada kesadaran, itu hanya cukup pengetahuan yang mengawang-awang, itu istilah saya. Nah, mari saudara sekalian, mulai sekarang kita hayal minta Roh Kudus itu benar-benar bertahta dalam diri kita.
minta Roh Kudus itu benar-benar memperkenalkan diri dan kita mampu mengenalnya dan bahkan menerimanya. Saudara-saudara, gimana caranya ya? Mungkin hal-hal yang semacam ini ada banyak nanti yang mendengar renungan ini, bahkan mungkin sesudah ini ditayangkan, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun kemudian. Tapi kalau mau mempertanyakan ini, saudara bisa menghubungi saya melalui jemaat di tempat ini, Gereja Betel Indonesia Purwodadi itu bukan, iya, baik melalui saluran-saluran komunikasi yang ada maupun secara langsung. Kok bisa ya? Karena pertanyaan saya dulu pernah punya pengalaman macam itu. Kok bisa ya? Kok ada Roh Kudus? Itu sebetulnya terus gimana? Karena sebagai orang Kristen sampai hari ini saya waktu itu berpikiran macam itu. Saya tidak pernah ada kenal-mengenanya dengan Roh Kudus. Keliru yang semacam itu. Kita sebagai murid Yesus, kita diberi oleh Tuhan Yesus Roh Kudus menjadi penolong kita. Berarti kita ini juga mestinya harus berhubungan, berkomunikasi, bergaul, tahu, mengenal akan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang berada di dimensi roh itu, saya ingin mengingatkan bahwa hidup Yesus itu selalu ada berkaitan, bahkan hidup di dalam dimensi roh. Yesus selalu membuat perkara-perkara yang oleh manusia disebut gaib, menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, membuat mukjizat yang tidak bisa diterima oleh akal jasmania, itu saudara ya. Nah itu dunia gaib, dunia roh atau dimensi roh. Di daerah makanya Tuhan Yesus berkata, saya ingatkan sekali lagi di Injil Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh, Yehuwah itu, Elohim itu roh. Oleh karena itu barang siapa menyembah Dia, menyembah Tuhan, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh. Oleh karena itu barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyadari dalam hari-hari ini, mulai menyadari kalau kita nanti ini menerima pencurahan Roh Kudus, ingin dipenuhi Roh Kudus, ayo sekarang kita menyadari Roh Kudus itu menempati dimensi apa dan Roh Kudus itu seperti apa. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, Roh Kudus itu pribadi, Roh Kudus itu hidup. Roh Kudus itu bukan sekedar daya. Ada komunitas Kristiani atau tepatnya sebenarnya bukan komunitas Kristiani, tetapi ada komunitas yang menggunakan Alkitab juga sebagai salah satu dari dasar orang-orang itu beragama. Tapi mereka menafsirkan bahwa Roh Kudus itu daya, semacam ajian, bukan begitu. Roh Kudus itu sebuah pribadi yang menempati dimensi roh. Oleh karena itu, mari kita mulai berpikir, mulai menyadari bahwa itulah pribadi seperti itulah yang akan menolong kita, yang akan menjadi penghibur kita, yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk diam di dalam kita. Dengan demikian maka dimensi roh ini semakin kita sadari, semakin kita hayati betul. Kalau Tuhan Yesus itu mengutus Roh Kudus kepada kita, itu bukan hal yang main-main. Roh Kudus adalah sesuatu pribadi yang luar biasa, yang memberikan kepada kita kuasa, yang memberikan kepada kita merasuk dunia gaib betul. Jadi orang Kristiani itu yang betul mestinya juga tidak asing dengan dunia gaib, dengan dimensi roh, yaitu roh yang kudus. Nah, oleh karena itu sebagai kata penutup, kita manusia, terutama orang beriman, harus menyadari dan menghayati dimensi roh. Kita murid-murid Tuhan Yesus mulai saat ini harus menyadari
dan menghayati, menghidupi dimensi roh. Baru kita akan semakin mengenal Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kita akan melakukan ibadah ini secara singkat. Jadi nanti saya langsung akan menutup dan juga akan berdoa syafaat buat saudara-saudara sekalian. Kita akan doa penutup firman ini dan juga nanti persembahan kita akan doakan sekalian, sedangkan pengumpulan persembahan akan dilakukan setelah ibadah ini seperti yang sudah diumumkan di warta jemaat. Warta jemaat secara rinci akan disampaikan melalui grup WA saja. Nah, mari kembali lagi kita mengingat firman Tuhan ini. Mari semua kita berdiri, saudara yang di rumah juga silakan berdiri. Ayo kita memasuki saat teduh, merenungkan saudara-saudara sekalian, merenungkan firman Tuhan yang kita terima hari ini. Saudara, apakah dalam saat teduh kita, dalam renungan kita mengingat, pernah mendengar kata Roh Kudus? Tapi apakah Roh Kudus itu sesuatu yang mengawang-awang jauh seperti itu? Hanya yang dikatakan oleh guru sekolah minggu atau oleh kitab suci atau oleh para hamba Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu mengutus Roh Kudus, maka kita harus dipenuhi Roh Kudus itu. Tetapi kita tidak pernah bersinggungan, tidak pernah merasakan, tidak pernah menghayati. Saya beritahu Roh Kudus itu pribadi dan dia menempati dimensi roh. Mari mulai sekarang kita menyadari bahwa para murid Tuhan Yesus Kristus tidak asing dengan dimensi roh. Ketika kita juga menyadari bahwa dimensi roh itu menjadi milik kita, maka saudara, kuasa Tuhan itu terjadi melalui dimensi roh dulu, baru yang kasat mata, yang jasmaniah nanti akan menyusul. Nah, itulah makanya kita disebut orang-orang rohani. Ada istilah kerohanian. Kita ini sedang menggumuli, belajar dan menghidupi bidang kerohanian. Kerohanian itu kata dasarnya rohani dan akar katanya adalah roh. Roh itu tidak tampak tetapi pribadi yang ada. Di dalam dimensi roh ada berbagai macam roh. Menurut kitab suci disebutkan ada yang disebut roh jahat. Nah, itulah iblis, Lucifer, diabolos atau disebut apapun dia, dan para prajuritnya dan para pengikutnya, roh-roh jahat. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengutus Roh Kudus hadir di dunia menjadi penolong kita. Masih ada lagi yang disebut roh manusia, yaitu nyawa kita. Nah, ini juga menempati dimensi gaib. Tapi sepanjang kita masih hidup, maka roh itu ada dalam tubuh kita. Roh manusia itu ada dalam tubuh kita sehingga kita hidup. Tapi saudara, hidup kita yang masih dengan tubuh dan roh ini, kita menghadapi dimensi roh, dimensi gaib, di mana akan berhadapan dengan roh jahat atau Roh Kudus. Tapi kali ini yang kita renungkan, ada Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus datang kepada kita. Di mana dia berada? Di dimensi gaib ini. Terus dalam saat teduh, silahkan terus dalam saat teduh. Kalau saudara mungkin ada banyak pertanyaan yang mengenai dimensi roh ini, saudara bisa menghubungi melalui saluran yang ada kepada gereja, kepada kami. Saya bisa diajak diskusi untuk memahami dunia roh ini. Kalau ada orang Kristen mengikut Yesus yang mendengar khotbah ini, bahkan mungkin rekaman yang sudah yang akan didengar beberapa tahun kemudian pun, kalau saudara belum menyadari akan dimensi roh, maka saudara perlu memahami ada dimensi roh yang harus kita masuki oleh kita para murid Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah
Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara yang mendengar suara saya ini, saudara masih tetap dalam saat teduh, kita berdiri dan dalam saat teduh. Semua yang mendengar suara saya ini dan sekarang ini memahami bahwa dirimu sebagai murid Yesus belum penuh Roh Kudus. Mari saudara minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memenuhimu. Minta kepada Tuhan supaya saudara semakin menyadari adanya dimensi roh dan kekuatan Roh Kudus itu yang menolong kita. Besok kita akan semakin belajar lagi keberadaan Roh Kudus yang luar biasa itu. Saudara, kita umat perjanjian baru yang hidup di zaman sekarang tidak bisa dilepaskan dari Roh Kudus. Setiap orang Kristen, setiap pengikut Yesus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus sudah ada Roh Kudus di dalam dirinya. Bahkan digunakan istilah di Kisah Para Rasul itu, dipenuhi Roh Kudus. Mari saudara yang ingin lebih lagi mengenal Roh Kudus, ingin lebih dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa angkat tangan bersama dengan saya. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ini baru sebagian kami memahami tentang Roh Kudus. Tapi sekarang beri kepada kami Tuhan pemahaman mengenai dimensi roh. Bukan hanya pemahaman, tetapi beri pada kami kemampuan untuk merasakan dimensi roh itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang bagi kami yang rindu dipenuhi Roh Kudus, karena kami percaya firman-Mu berlaku sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini ketika suara renungan ini dapat didengar. Oleh karena itu kapanpun suara ini didengar, Tuhan sertai dengan kuasa-Mu. Tuhan hadir dan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus sehingga hidupnya semakin berkemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Urapi semuanya, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jangan duduk kembali, kita masih tetap berdiri, saudara-saudara. Kita akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat, sekaligus doa persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita bawa kepada Tuhan untuk dipersembahkan nanti setelah ibadah ini. Seperti biasa untuk jemaat di sini, seperti yang sudah disampaikan melalui warta jemaat, mari kita berdoa persembahan dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa kembali. Bapa di surga, kami bawa persembahan kami. Kami tahu persembahan ini adalah bagian dari ibadah kami. Berkati dan kuduskan sehingga persembahan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati, terutama melalui jemaat di tempat ini. Terima kasih. Kami persembahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan yang menolong sehingga bangsa dan negara kami dilepaskan dari segala wabah penyakit, dilepaskan dari keprihatinan, tetapi Tuhan memberikan pemulihan kepada bangsa dan negara kami. Pakai pemerintahan kami untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat. Juga kami berdoa untuk jemaat di mana kami bersekutu, tubuh Kristus di mana kami terhisap. Tuhan juga memberkati. Kami mau menyelesaikan ibadah ini, Tuhan yang memberkati sehingga setelah ibadah ini kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Bawa kami ke dalam semua kegiatan yang berguna, yang semakin memuliakan Tuhan, semakin berguna buat hidup kami dan menjadi berkat buat kami. Bahkan Tuhan berkenan pakai hidup kami menjadi saluran berkat buat orang-orang lain juga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat di tempat ini. Percaya Tuhan memberkati kami di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, dengan berkat limpah rahmat, sukacita dan sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan menolong sehingga hidup kami tetap semakin meningkat dalam segala sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mohon Tuhan menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini. Angkat hati, mutarkan tamu malam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama. Amin.